Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk pada nutrition assessment untuk domainnya adalah food history. Dan ini akan saya bagi dalam beberapa part. Ini adalah yang part satu, gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi di part 2 dan juga part 3. Nah, untuk outline kita hari ini, kita akan belajar tentang review 3 langkah melakukan assessment yang kemarin sudah sempat kita pelajari di kelas. Kita review lagi ya. Kemudian ada pengelompokan domain assessment untuk FH dan tentunya ini masih seri pertama ya, part pertama. Kemudian nanti ada contoh kasus pengerjaan domain FH, tapi ini nanti ya di yang berikutnya, di part berikutnya gitu, tentang contoh kasus pengerjaan domain FH-nya. Kita masuk pada langkah melakukan assessment, yakni yang pertama pastinya itu adalah menentukan data-data yang akan diamati dan diukur atau mau kita wawancarai gitu ya kepada pasien kita. Kita mau tahu apa sih permasalahan yang ada pada pasien, maka ingatlah bahwa kita harus menentukan indikator-indikator tertentu yang akan menunjukkan itu adalah masalah gitu ya. Kemudian langkah keduanya itu adalah membandingkan dengan standarnya. Jadi kalau misalnya standarnya untuk asupan energi nih misalnya. Asupan energi itu seharusnya kita menghitung dulu per individu ya. Kita bicaranya adalah pasien, bukan dengan menggunakan AKG. Itu ya, kita pakainya adalah per individu. Nah, kalau sudah tahu bahwa kita per individu itu harus menggunakan katakanlah Haris Benedik gitu ya, maka kita bandingkanlah dengan standarnya per pasien tadi. Dan kita bandingkan dengan asupan makanannya. Kalau memang yang mau kita lihat itu adalah permasalahan atau indikatornya itu adalah asupan makan. Contoh pada domain FH ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan mengelompokkan data-data yang tadi sudah kita bandingkan, itu maka kita akan identifikasi masalahnya. Apakah dia tinggi, normal, ataukah rendah gitu. Nah, kalau sudah tahu bahwa data tersebut abnormal, maka kita kelompokkanlah data-data yang abnormal dan data-data yang tidak, yang sudah normal tadi. Kalau yang normal bisa kita skip dulu gitu ya, bahwa kita melihat bahwa kalau dia normal ya berarti tidak ada masalah. Tetapi kalau ada data yang abnormal berarti kita harus lakukan sedikit intervensi di situ, sehingga kita harus membuat data-data abnormal tadi itu menjadi suatu problem atau suatu masalah yang nantinya itu akan kita tarik pada diagnosa gizi gitu ya. Sekarang kita masuk pada definisi FH1, yakni domain untuk food and nutrient intake atau asupan makanan dan juga zat gizi gitu ya, atau nutrien. Di sini definisinya sebenarnya untuk FH1 itu adalah komposisi dan kecukupan asupan makanan dan gizi, pola makan dan camilannya juga, diet saat ini dan sebelumnya, dan atau modifikasi makanan dan lingkungan makan dari pasien Anda. Jadi yang mencakup ini semua itu kita bicarakan pada domain FH1. Tuh, nah FH1 itu punya subdomain dan punya sub-subdomain gitu ya. Nah, di FH1 ini ada FH1.1.1, yakni sub-subdomainnya adalah asupan energi. Nah, untuk asupan energi ini kita akan lihat di sini bahwa uh, definisinya itu semua asupan ya, semua asupan energi secara keseluruhan dari pasien kita itu yang bersumber baik dari makanan, minuman, ASI, susu formula ataupun suplemen ya, yang dia memiliki asupan energi. Dan asupan energi ini tidak hanya per oral saja, tapi boleh juga yang dilakukan secara enteral maupun yang parenteral. Jadi misalnya infus punya kalori, ya maka silahkan Anda hitung juga berapa sih asupan energi dari infus yang didapatkan oleh pasien. Itu ya. Nah,
Kemudian untuk metode Q&A dari FH1.1.1 untuk domain subdomain asupan energi ini, maka ingat langkah pertama Q&A-nya itu adalah apakah indikator yang tepat untuk menunjukkan masalah pada subkelas ini. Nah, untuk kita bisa menentukan ada tidaknya permasalahan pada kecukupan energi, maka kita harus mengukur tentunya adalah asupan energi pasien. Ya, di mana satuan energi pasien ini itu biasanya adalah kilokalori per hari atau bisa juga menggunakan kilokalori per kilogram per hari. Itu ya. Nah, itulah indikator yang tepat. Jadi kita harus menggunakan satuan kilokalori per hari ini atau mengukur asupan energi pasien tadi. Dan pertanyaan kedua, maka kita untuk mendapatkan indikator tersebut, yakni asupan energi tadi, maka kita harus mencari metode yang tepat. Metode apa yang tepat untuk mengukur asupan energi? Maka jawabannya adalah bisa 24 jam recall dengan menggunakan formulirnya pastinya, kemudian formulir dari FFQ ya. Maaf, maksud saya untuk asupan energi ini lebih ke arah SQ FFQ ya, karena kalau FFQ saja kita hanya akan mendapatkan jenisnya saja, tetapi kita tidak akan mendapatkan asupannya, berapa jumlah asupannya gitu. Nah, atau boleh juga menggunakan food record. Tentunya untuk food record ini pada pasien-pasien yang dia akan datang berulang kepada kita. Jadi kita sebagai seorang konsultan yang kita akan punya janji temu lagi berikutnya, Anda bisa gunakan untuk metode food record ini. Tapi kalau dia adalah pasien yang datangnya hanya sekali saja ke Anda, maka silahkan gunakan 24 jam recall ataupun menggunakan SKFFQ, itu lebih tepat. Kemudian setelah Anda tahu metodenya, maka apakah analisis yang dapat digunakan? Nah, pertanyaan berikutnya yang untuk apakah analisis ini, maka kita harus membandingkan. Jadi langkah ketiganya kan memang harus membandingkan nih, dan kemudian kita mengkategorikan gitu kan ya. Nah, di sini menganalisis data asupan energi pasien itu membandingkannya dengan apa? Ya tentunya adalah membandingkan dengan kebutuhan individu per pasiennya. Pakai apa? Tentu pakai rumus ya. Kalau kalian misalnya hafalnya Haris Benedik, ya silahkan pakai Haris Benedik. Kalau kalian hafalnya misalnya Mifflin, ya silahkan pakai Mifflin. Kalau pada anak misalnya Anda hafalnya adalah Schofield, maka ya silahkan pakai Schofield gitu ya. Atau misalnya pada pasien DM Anda menghafal itu adalah rumus Perkeni, maka silahkan pakai Perkeni. Nah, kalau sudah tahu, maka kita akan mendapatkan persen asupannya. Kita kategorikan dia berdasarkan persen asupannya gitu. Jadi standar pembandingnya itu adalah persen asupan ini. Siapa yang mengeluarkan? Ya ini Depkes RI tahun 96 ya. Nah, di sini dikategorikan menjadi defisit tingkat berat, defisit tingkat sedang, defisit tingkat ringan, normal, dan lebih. Jadi ada 5 kategori gitu ya. Nah, defisit tingkat berat itu berarti jika pasien Anda setelah dibandingkan antara asupan aktual pasien saat ini ya dibandingkan dengan kebutuhan individu per individunya dengan menggunakan rumus tadi, itu didapatkan ternyata kurang dari 70%. Misalnya adalah 60% gitu ya. Maka kita kategorikan pasien tersebut berada pada defisit tingkat berat. Gitu. Kalau defisit tingkat sedang, maka range-nya antara 70 sampai 79%. Kemudian jika defisit tingkat ringan, maka range-nya itu adalah 80 sampai 89%. Kemudian jika itu normal asupannya, maka di antara angka 90 sampai 119%. Dan jika lebih, maka angkanya adalah lebih dari sama dengan 120%. Nah, misal Anda punya pasien dan telah Anda bandingkan dengan menggunakan Mifflin gitu ya. Dan terdapat bahwa persen kategori asupannya, itu berada pada angka 105% misalnya. Maka Anda kategorikan apa?
Ya, betul. Normal gitu ya. Jadi, Anda kalau ada pasien Anda ternyata di angka 105 karena dia berada di range antara 90 sampai 119%, maka angkanya adalah normal. Sebaliknya, misalnya pasien Anda setelah dibandingkan persen asupannya dengan kebutuhan asupan hariannya dia kemarin dibandingkan dengan kebutuhannya secara aktual per individu, maka didapatkan angka 76% misalnya. Maka dia berada pada tingkat yang mana? Kategori defisit tingkat sedang. Kenapa? Karena dia ada di angka 70 sampai 79%. Jadi tadi angkanya kan 76 tuh. Gitu ya. Jadi silahkan Anda bisa pakai Depkes RI tahun 96 ini yang memang masih kita gunakan sampai saat ini gitu ya. Kemudian kita masuk pada definisi FH 1.2.1 yakni tentang asupan cairan. Jadi kalau tadi itu asupan energi, maka sekarang kita masuk pada asupan cairan. Di FH 1.1.1 itu tentang energi, di FH 1.2.1 itu tentang asupan cairan. Kalau tadi jumlah energi, kalau sekarang maka jumlah cairan yang dikonsumsi, baik itu menggunakan rute enteral ya ataupun parenteral atau menggunakan peroral. Sumbernya dari mana? Termasuk dari makanan, minuman, ASI, sufor ataupun suplemen ya yang dikonsumsi oleh pasien yang itu menunjukkan jumlah cairannya. Dan metode Q&A-nya ingat ya bahwa yang pertama selalu yang ditanyakan adalah apakah indikator yang tepat untuk menunjukkan masalah pada subkelas ini. Ya, untuk mengetahui ada tidaknya masalah pada subkelas ini, maka kita akan mengukur kecukupan asupan cairannya, gitu ya. Menggunakan satuan apa? Biasanya adalah mililiter per hari. Atau apakah kita ingin tahu tentang jenis cairan yang dikonsumsi pasien kita misalnya. Apakah jenis cairannya memang cairan yang maniskah gitu ya, atau cairannya memang cenderung cairan yang memang hanya air putih saja misalnya. Maka kita juga bisa melihat di domain ini tentang asupan cairan. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu apakah metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan indikator tersebut. Nah, untuk menggali data ini maka kita harus tahu atau menetapkan tujuan kita sebagai seorang nutrisionis. Jika Anda hanya ingin tahu jenisnya saja tanpa tahu volumenya, misalnya berapa banyak sih dia konsumsi katakanlah minuman boba misalnya ya, maka Anda cukup gunakan FFQ saja karena Anda hanya mau melihat seberapa sering atau frekuensinya saja. Tapi kalau Anda ingin tahu seberapa sering sih dia konsumsi boba dan juga berapa banyak sih volumenya, maka silakan Anda menggunakan SKFFQ ya. Nah, Anda bisa mengukur volume asupan minuman selama sehari itu dengan menggunakan 24 jam recall ya. Jadi silahkan Anda mau pakai metode yang mana dan tetapkan tujuan Anda gitu ya. Kemudian setelah metode ditetapkan, pasti yang ketiga adalah menganalisis. Kalau tadi menganalisisnya dengan menggunakan rumus kebutuhan per individu, maka kalau sekarang menganalisisnya dengan rekomendasi cairan per individu tersebut. Ada banyak rekomendasi cairan selama sehari ya, dan itu akan bergantung pada kondisi pasien kita. Jadi kalau misalnya, oh pasien kita ini sehat kok, ginjalnya tidak bermasalah, dia juga tidak mendapatkan diet untuk pembatasan cairan ya, maka Anda bisa gunakan rekomendasi gizi seimbang yakni 2 liter per hari atau 8 gelas per harinya gitu. Jadi kalau pasien Anda misalnya dia itu konsumsinya adalah 3 liter per hari, maka kita kategorikan apa? Maka bisa kita kategorikan asupan cairannya berlebih gitu. Ya, dari biasanya harusnya cuma 2 liter, kemudian dia konsumsinya 3 liter gitu. Berarti asupan cairannya berlebih. Nah, tapi kalau misalnya
oh pasien saya ini ada masalah untuk ginjalnya ada bermasalah, dan kemudian dia diharuskan untuk ada pembatasan cairan misalnya. Maka kita gunakan cara yakni urin tampung ya. Kita tampung urin pasien selama 24 jam. Kemudian kita lihat volume urin tampung tersebut setelah 24 jam itu berapa, dan kita tambahkan dengan 500 ml. Kenapa sih kok harus 500 ml? Karena 500 ml ini dianggap cairan yang keluar baik itu melalui keringat ataupun melalui respirasi yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita bernafas itu kan sebetulnya kita mengeluarkan air juga. Nah, itu dianggap sebagai 500 ml gitu ya. Jadi misalnya, setelah dilakukan penampungan urin pada pasien dengan gagal ginjal, diketahui bahwa jumlah urinnya itu adalah 700 misalnya ya, 700 mili. Nah, karena dia 700 mili, kita ingat bahwa harus ditambahkan 500 ya, karena dia nggak cuman dari urin aja keluarnya air gitu. Nah, kita tambahin 500, berarti 700 tambah 500 hasilnya ya 1200 mililiter per harinya. Jadi di sini rekomendasi untuk pasien Anda yang tadi kita contohkan dengan urin tampung 700, maka dia harus konsumsi airnya itu adalah 1200. Kalau dia mengkonsumsinya sampai 2 liter misalnya, maka kita akan sebut bahwa dia kelebihan cairan ya, asupan cairan. Atau justru kalau dia cuma 700 mili ya, padahal rekomendasinya adalah 1200, maka kita sebut dia defisit cairan. Itu ya. Jadi kita cukup di angka di kurang ataupun lebih cairannya gitu. Kemudian di sini ada FH 1.2.2 tentang asupan makanan. Dari asupan makanan ini bisa kita lihat dari jumlah, tipe, dan pola makan serta kualitas dietnya. Untuk FH 1.2.2 ini yakni tentang asupan makanan, maka Anda tinggal lihat Q&A-nya, yakni yang pertama pasti indikator. Nah, untuk indikator ini maka nutrisionis harus menentukan indikatornya mau dari segi apa. Apakah mau jumlah makanan yang dikonsumsi atau mau tipe dari makanan yang dikonsumsi, misalnya berapa buah gitu ya, atau berapa banyak porsi sayurnya misalnya ya. Maka itu adalah jenisnya, apakah lebih banyak makan buah ataukah lebih banyak makan sayur, ataukah kurang tipe dari sayurannya misalnya, maka kita lihat di situ. Atau dari tipe makanannya, tipe makanan itu lebih ke yang arah makanan tipe fortifikasi gitu ya, ataukah makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang digoreng misalnya ya, atau makanan-makanan yang fermentasi, itu adalah tipe makanan gitu. Atau kualitas diet yang dikonsumsi. Tuh, kualitas diet yang dikonsumsi nanti ada indikatornya, ada metodenya untuk mengukur gitu ya, serta ada tidaknya variasi makanan. Nah, kadang ada orang yang makannya misalnya setiap hari tuh konsumsinya hanya telur saja misalnya. Ya, maka itu bukan termasuk orang yang bervariasi makanannya. Padahal kan lauk hewani itu banyak ya, tidak hanya sekedar telur. Tapi karena dari hasil misalnya metodenya kita pakai SKFFQ, maka diketahui bahwa telur misalnya, dia telur konsumsinya hampir setiap hari selama satu kali per hari misalnya, maka ya kita sebut dia variasi makanannya nggak banyak gitu ya, karena konsumsi kayak ayam dikit gitu ya, kemudian ikan juga dikit misalnya. Nah, setelah tahu indikator apa, maka kita tetapkan metode yang akan kita pilih. Tadi sudah sempat disinggung, misalnya mau tahu jumlah dan juga jenis makanannya gitu ya. Apakah dia banyak makanan yang misalnya makanan-makanan yang mau dilihat sayur misalnya, apakah dia banyak konsumsi sayur atau tidak misalnya, maka kita bisa pakai SKFFQ gitu. Dan kalau misalnya hanya pengen tahu
jenisnya saja, apakah dia banyak konsumsi sayur dan bagaimana variasinya misalnya, maka Anda silakan pakai FFQ saja, itu boleh gitu ya. Atau bisa juga pakai misalnya food record kalau misalnya pasien Anda adalah pasien-pasien yang datangnya berulang gitu untuk konsultasi pada Anda. Nah, ada juga apakah Anda ingin melihat kualitas diet. Nah, kalau pakai kualitas diet, maka gunakanlah Healthy Eating Index atau HEI. Ya, atau untuk anak-anak, maka ada namanya adalah kualitas diet, yakni Children's Diet Quality Index atau CDQ. Ya. Nah, di sini silahkan Anda cari metode apa yang tepat untuk dapat mengukur indikator yang Anda maksudkan. Tuh. Dan setelah tahu metodenya, maka tinggal kita analisis hasilnya. Bagaimana cara menganalisis? Pastinya adalah dengan membandingkan. Nah, dibandingkannya dengan apa? Ya, tentu dibandingkan dengan rekomendasinya. Rekomendasi siapa? Ya, rekomendasi dari Anda seorang nutrisionis. Nah, kalau pasien itu kan biasanya pasien sudah punya medical nutrition therapy, ya, MNT, gitu ya. MNT-nya itu mau seperti apa? Tentu tergantung pada penyakitnya. Kalau misalnya penyakitnya ginjal misalnya, maka kita tahu bahwa orang dengan penyakit ginjal cairannya harus cukup, ya kan. Kemudian natrium seharusnya kita batasi juga karena biasanya dia ada hipertensi juga gitu kan. Maka kita tinggal cari saja metodenya, asupan makanannya tadi. Sudah tahu, kita bisa pakai misalnya SKFFQ dan kita bandingkan rekomendasi katakanlah natrium gitu ya. Natrium untuk orang ginjal tuh berapa sih? Katakanlah 1000 misalnya, 1000 mg per harinya. Nah, maka kita tinggal batasin saja bahwa rekomendasinya itu 1000 mg gitu. Atau misalnya pada orang dengan penyakit ginjal yang penyebabnya itu adalah minuman-minuman yang banyak menggunakan SSB ya, minuman-minuman ber-SSB yang manis-manis gitu ya, itu juga bisa jadi pemicu dari kegagalan ginjal gitu ya. Nah, kalau misalnya yang seperti itu mau tahu jenis-jenisnya saja ya, maka silakan gunakan FFQ saja. Rekomendasinya berapa sih kita bisa SSB dalam satu hari misalnya. Ternyata rekomendasinya adalah katakanlah 1 minggu hanya boleh 2 kali misalnya, ya maka Anda gunakanlah rekomendasi itu 2 kali. Dapat dari mana Bu saya rekomendasinya? Tentu adalah mengambil dari referensi, boleh itu konsensus ya, boleh itu adalah jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel penelitian yang tentunya bersifat ilmiah ya, bukan artikel populer. Dan Anda juga boleh misalnya dari buku apa ya, itulah rekomendasi yang secara umum. Misalnya, pada orang kolesterol seharusnya tidak banyak makanan yang digoreng dalam satu harinya, misalnya hanya boleh satu lauk saja yang digoreng, tapi pasien Anda semuanya itu adalah goreng, sampai nasi-nasinya pun juga digoreng misalnya. Maka ya silahkan Anda boleh menyatakan bahwa pasien Anda tipe makanannya itu banyak tipe yang digoreng sehingga dapat meningkatkan kolesterol yang ada pada tubuhnya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai melihat jenis makanannya gitu. Tapi kalau mau tahu jenis dan juga jumlah, maka silakan bisa pakai SKFFQ atau kombinasi antara 24 jam recall plus FFQ. Oke, baik. Terima kasih. Untuk part 1 ini kita cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk materi berikutnya di part 2 gitu ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata selama merekam video ini ya. Saya doakan semoga semua mahasiswa-mahasiswa gizi yang sudah menonton video ini mampu untuk menerapkan dan juga untuk mengingatnya sepanjang hayat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.